Hola, salam Jebret Talks. Gue kembali lagi setelah berapa hari doang, berapa kali nggak siaran, dan akhirnya gue bisa duduk di kursi kuning lagi. Inilah habitat gue, di mana malam ini gue akan berdebat dengan Nessa, bukan Haryo, karena Nessa sudah siap untuk untuk ngebully gue. Dia udah gatal selama 3 minggu nggak bisa ngebully gue. Hari ini juga ditemani oleh Panji sebagai host. Tumben. Haryo dan Nessa. Tapi tadi namanya bukan Jebret Talks, Coach. Namanya Jebretin. bukan Jebretin. Oh, itu acaranya CEO tuh. Namanya acara DPI tapi ya. Udah lupa, maklum lah. 3 minggu soalnya. Gue taunya salam just stop. 3 minggu, lihat perut makin maju. Tadi gue Wah, kacau. lihat dia masuk pintu. Coach lu gendutan ya? Iya, gue nambah. Berarti cuma ada 2 kilo sama gue sekarang. 75, gue 77. Tapi nggak apa-apa, namanya juga bebas lah. Baru balik liburan, Iya, vibes-nya masih wajar. liburan. Udah kayak Eden Hazard kan belum liburan gendut ya. Tapi nggak balik-balik urus juga. Tapi jelas ya Jebretin, ini yang kalian tanya ini penggembalnya udah balik lagi dari Kanada dan dari Amerika sama istrinya ya. Kalau kemarin Panji sempet nyebarin gosip yang enggak Coach, katanya Koci ke Amerika. Ame istrinya, bukan Amerika. Dia nggak ngerti dia jokesnya. nggak Lo ngerti nggak Coach maksudnya? Enggak. Amerika. Ame siapa? Amerika. Orang Amerika. Betawi kan Ame. Amerika gue jawab, apaan maksudnya Neta? Ternyata Sama itu. istrinya, jangan di ini. Tapi kalau ke Bali nanti nggak tahu sama siapa. Sama lu. Udah disebut sekarang. Coach Yasin ya maksudnya ya, bukan gua ya. Nah kalau Mas Haro ini dibilang kemarin pandit bapak-bapak, bapaknya pandit gitu. Emang gimana Mas Haro lihat sekarang jadi bapak-bapak banget ya? Masa sih? Enggak ya? Banyak yang nanyain kan, itu papa saya mirip papa saya. Untung nggak ada yang bilang itu mirip pacar saya, mirip suami saya. Untungnya. Soalnya netizen sekarang makin muda. Oh Jadi iya. seumuran anak gue emang netizen sekarang. Tapi yang jelas kalau ini bapaknya pandit, ini ada bapak gua di dunia maya ya, ada Coach Yasin. Yang kemarin kayaknya ketemu domba ya Coach di sana ya? Di Kanada ya? Apa di Ketemu Amerika? di Montreal. Montreal. Beruntung gue ada dia, si Hadian. Jadi gue dibantu menelusuri Montreal sampai ke kasino sama dia. Ya, ketemu ini nggak, bapak siapa tuh yang suka judi di luar? Nggak ya, Oh, lagi-lagi bukan. nggak berani gue. Dia ASEAN doang. Tapi satu doang, nggak ketemu domba Amerika, nggak ketemu kemarin. Ketemu di New York kan lu? Di New York. Yang dulu juga Iya, ketemu yang sama dulu. lagi. Kafe ya? Terus Iya. dia mau nginvest nggak di Justok lo? Mungkin ke depan. Mungkin ya nanti ya. Enggak, gue nggak perlu investor sebenarnya sih. Tapi kalau bule-bule nggak ada Coach ya? Nggak ada yang kenalin lah. Enggak. Karena kan dia belum ada. Lo ada subtitle nggak sih bahasa Inggris di Justok lo? Nggak. Oh belum ada. Bahasa Indonesia doang. Tapi kan udah wawancara Al Jazeera, Sky Post, Vice Sport, nanti apa lagi? ITV ITV. sama Nanti- RCTI. Nanti menyusul yang fans-fans bule, siapa tahu ntar ada yang invest lagi ya. Dan sekarang udah cuan berapa miliar ya, udah jadi Piala Dunia. Dombanya Coach ini memang internasional. Betul, Sama internasional. kalau kayak lu mau cari yang kualitas internasional, iya GeForce. Waduh, Fast masuk moving loh. automotive parts punyanya Indonesia yang pabriknya juga di Indonesia. Langsung aja makanya kalian follow Instagramnya di GeForce_ID. Yang punyanya juga tadi kita habis ngobrol ya Coach. dan ini udah tersedia loh di semua e-commerce kalian. Jadi kalau mau beli langsung cek aja e-commerce kalian. Dan hari ini juga gue mau ngucapin selamat buat Mas Haro yang kembali siaran TV nasional sama mantan teman kita ya, Teni Rahadi. Itu gimana Mas? Kok bisa masuk lewat link siapa? Kayaknya sejak siaran di sini lagi. Oh iya, bagus promosi Emang DPI DPI ya. selalu gitu kan, membukakan pintu buat Bagus. buat itu. Gue dukung semua yang siaran di TV. Nggak apa, biar cuan di luar buat lo semua gitu maksudnya ya. Apa kabar si Ten itu? baik, sama Oke. kayak lu menunggu lagi menghitung hari juga. Oh. Istrinya 40 minggu juga. Oh, kalau gue kan udah lahiran, Iya. bukan dari yang lain maksudnya. Lu yang ngomong ya. Kita balik Balik Bahaya nih, udah beneran mau bapak nih. Hasil dari Liga Malam Jumat kemarin kayaknya nggak ada yang seru-seru banget ya Ji ya. Ya. Tapi yang menang ya cuma gitu-gitu aja kan. tipis-tipis MU ya. main di kandang juga menangnya hoki. Tipis. Ya. Main bola apa main hoki jadi ya? Kok Main menang bola tapi hoki? menang hoki. MU nggak menang hoki gue Nggak bilang. hoki. Nggak menang hoki. Justru Tuh, lawannya lihat hoki cuma 1-0. Arsenal yang menangnya hoki kali ya. Arsenal karena, hoki, iya. Expected goalsnya cuma 1 ya kalau misalnya shot on targetnya cuma 1 dari expected goalsnya itu 0,72, 7 shots 1 on target tuh. Artinya memang bisa dibilang ugly win tapi ya tetap aja. Enggak, itu ini untuk kembali lagi data ini menipu. Ya, betul. Kalau lu lihat total shots peluangnya itu lebih banyak si Ya. Bodo daripada Arsenal. Jadi itu cuman Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini AS Roma tipis 1-1 ya. Ini kan sama-sama menuju 4 besar di Serie A. apaan dan juga- Roma rank 3? Ya maksudnya Kesini. Betis kan juga 4 besar di La Liga kan ya kan. Terus Ya, di Roma juga, enggak. Roma
jauh ya. Sekarang 5. Ya, tapi kan 5. tipis maksudnya, menuju tipis untuk perebutan Bundesliga. Artinya selevel lah sama Real Betis dibandingin sama MU dan juga Arsenal yang lawan timnya agak jauh. Oke, sekarang kita ngebahas dari Arsenal ini, Coach. Ini artinya kan Arsenal kemarin, di saat lo kemarin lagi liburan, ternyata bisa menjawab prediksi, menjawab keraguan banyak orang menghadapi Liverpool, terlepas dari banyaknya permasalahan. Tapi lo bilang Liverpool is Liverpool, still Liverpool. Tapi kemarin justru Liverpool kalah permainan, bahkan sempat dikurung habis-habisan sama Arsenal. Lo melihatnya seperti apa? Gue selalu bilang, orang kan bertanya yang untuk gue stupid question ya. Arteta in, Arteta out. Ya. Arteta itu untuk gue sesuatu yang nggak penting banget tuh. Yang gue bilang di DPI, yang gue lihat adalah 2 match itu bukan dari skor, tapi dari si mental. Mental. Lawan Spurs, lawan Liverpool. Idealnya untuk pengamat bola, dan gue yakin Haryo setuju sama gue, yaitu kita menikmati pertandingan dan untuk yang klub yang kita dukung menang. Ya. Iya kan? Ya, ya. Tapi kalau seandainya nggak menang seri atau apa, gue juga tetap happy. Karena permainan itu benar-benar, terutama dari sisi mental. Dari sisi mental, lu kebayang nggak? Lu gol 1-0, 1-1. 2-1, 2-2. Kalau lu nggak punya mental kuat, lu nggak akan bisa melakukan itu. Dan lawan Spurs maupun lawan Liverpool, Arsenal menunjukkan bahwa mentalnya sudah pelan-pelan sesuai dengan ekspektasi para fans. Tapi please, tolong jangan berharap kalau Arsenal jadi juara. Kasarnya begitu, karena kalau kita fair, squad City jauh lebih bagus. Iya, itu Oke? setuju. Dan kalau kita bilang, gue sebagai fans Arsenal, gue selalu bilang enjoy the moment. Dan so far gue sangat enjoy. Iya kan? Ya. Ya, artinya lo enjoy juga dengan progres Arteta kan? Terlepas lu dulu bilang out kan? Absolutely. Iya kan? Absolutely. Arteta benar-benar menunjukkan bahwa so far ya, sampai 9 match, kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti kalah lawan MU itu kan murni dari counter. Ya. Arsenal lebih bagus daripada MU, iya kan? Tapi ini yang harus diatasi. Lu main bagus atau sekali-sekali kayak kemarin main jelek, but you can win the game. Itu yang penting. Jadi tidak hanya masa main bagus dan tidak menang, itu kan udah lewat, udah 1,5 tahun masuk ke 2 tahun untuk Arteta, full year ya. Nah sekarang dia harus menunjukkan, kadang-kadang lu main jelek, that's okay. Yang penting lu sekarang menunjukkan mental bahwa you can win the game. Dan kemarin lawan Liverpool, Arsenal like menang karena Liverpool nggak dapat banyak peluang juga, setengah-setengah peluang mungkin, ya kan? Nah kesalahan lawan MU 2 kali kena counter nggak boleh terulang lagi. Tapi kan kedepannya kita nggak tahu. Tapi so far, gue sangat puas dengan permainan Arsenal. Ini kan nggak cuma Coach Justin dulu, zamannya Arteta out, banyak yang meragukan dia dari sisi capability-nya menangani ruang ganti dan juga terlepas dari squad-squadnya, walaupun mungkin belanja cukup besar, banyak yang meragukan nih pemain-pemainnya banyak yang mediocre ataupun juga pembelian dari Edu dan juga Arteta nih kedepannya nggak akan bisa menjaga dalam satu musim. Tapi so far nih udah menunjukkan lawan Liverpool, lawan Spurs dan juga ada ugly win lawan tim kecil gitu kan? Iya, ya kan paling nggak kan lu butuh waktu berapa lama itu kan selalu yang gue tekanin gitu. Ketika lu milih pelatih, pelatih yang bisa dikatakan masih hijau, dia bisa in long term bisa ngubah itu nggak? Memang lu butuh waktu lama, baru ke tahun ketiga kan baru mental itu terlihat. Tahun pertama, tahun kedua main ada bagus, ada jelek, ada bagus, ada jelek, nggak pernah konsisten gitu. Nah sekarang dari mentality gue setuju sama Justin, mereka sudah memperlihatkan itu gitu dari sisi game plan yang dimauin Arteta, semuanya tampak udah ngeklik. Tapi lo awalnya lo yang pas Arteta out itu lo akhirnya yang skeptis atau lo ingin tahu lebih lama lagi Arteta seperti apa? Palingnya kan kalau lo membuat membangun sebuah tim, membangun sebuah bukan dinasti ya, maksudnya untuk long term gitu, lo butuh waktu paling nggak 3 tahun. Kalau 3 tahun lo gagal ya oke, baru lo boleh lo anggap ini sebagai sebuah kegagalan. Kecuali memang lo ngambil pelatih yang emang sudah lo maksudkan untuk bisa menjadi juara dalam waktu yang pendek gitu. Tapi kalau Arteta kan lo nggak melihat itu, lo melihat tim yang akan dibangun oleh Arteta. Dan di tahun pertama, kedua, nggak semua pemain itu tampak bisa ngikutin apa yang dimau Arteta. Dari sisi permainan yang perpindahan dari Saka yang di musim pertama, Saka sering tampil sebagai bek kiri kan, dari sini ketarik ke sini. Tapi sekarang beda kan, posisinya yang ke sini, Saka yang makin ke depan. Ada gaya-gaya yang diubah oleh Arteta. Bahkan Tomiyasu kemarin jadi bek kiri ya, iya, mengejutkan juga. Tampil bagus juga. Yang orang mikir bakal Zinchenko atau Tierney, taunya malah Tomiyasu yang dimainin. Zinchenko cedera. Iya, artinya. Dan itu ngebukti semua pemain sudah bisa ngikutin game plan-nya Arteta. Jadi gue lihat in long term Arteta udah ngebuktiin bahwa dia bisa ngebangun tim ini. Pemain-pemain yang dipilih sudah ngikutin apa yang dia mau.
Tapi ya lu harus sadar juga bahwa di sepak bola industri zaman sekarang, Ya. 3 tahun is too long. Ya tergantung pelatih yang tunjuk gitu loh. Kayak Barcelona dengan Xavi itu pasti long term gitu. Gue nggak ngelihat akan ada perubahan secara drastis gitu. Makanya jangan lo ukur. Kecuali kalau di musim hasilnya pertama. itu emang hancur drastis gitu ya, itu mungkin akan berbeda ya. Iya, Gue maksudnya bilang kalau soal Xavi tahun ini nggak juara, out dari Champions League dipecat tuh. Iya, It's too long. karena dia pembeliannya cukup Iya, besar juga. betul, Ada iya. pengaruh finansial juga yang di sisi Xavi ya. Cuman kan kalau Arteta kan nggak seperti itu kan. Arteta emang dikasih tim seperti ini. Ya kita tahu Kroenke agak pelit kan dalam pembelian pemain. Tapi paling nggak dengan materi yang ada sekarang dia ngebuktiin gitu. Dia bisa yang lawan tim-tim yang biasanya menyulitkan dia, Liverpool yang selalu kalah lawan Liverpool, Spurs yang juga sering bikin dia sulit, ternyata dia bisa come up dengan game plan yang sepanjang permainan at the end of the game dia bisa menarik 3 poin. Itu yang penting sih menurut gue. Ya mungkin permasalahannya satu menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan skuad seperti ini yang katanya pemain-pemainnya masih banyak yang mediocre dan juga masih banyak yang muda, apakah bisa konsisten sama semusim nanti? Nanti kita lihat di paruh musim apakah dengan habis Piala Dunia dari level itu yang fitnessnya, level mentalitasnya dan juga level kualitinya bisa konsisten selama satu musim, apalagi ada Manchester City dan juga masih ada kompetisi Eropa walaupun sekedar Europa League. Tapi kalau Arteta masih diragukan, kita nanya Jebret Tim, mungkin Klopp masih diragukan ya sama Jebret Tim terlepas dengan hasil sekarang yang nggak konsisten, tapi kemarin menang 7-1 di ajang Nah itu dia Liga Ji, makanya Champions. Liverpool kan sekalinya menang pesta gol, tapi sekalinya kalah kan kelihatan banget banyak cacatnya kan. Iya, langsung dibully gitu Iya. kan. Nah, ini Lawannya juga cupu Nah, ini kan, Rangers. berarti sekarang kemenangan lawan Rangers adalah nggak bisa jadi patokan ya coach, karena lawannya enggak. beda banget sama yang dia lawan di Premier League. Sama sekali tidak bisa jadi patokan karena kembali lagi masalah Liverpool itu adalah di kedalaman squad. Pemain kayak TAA main jelek I don't care. Yang penting next week gua akan main lagi. Oh iya, Salah. nggak ada kompetisi. Iya, nggak ada kompetisi sama sekali. Dan Rangers itu emang jelek. Lawan Ajax yang terseok-seok 4-0 dibantai 4-0. 4-0. Dan bener-bener Rangers ini sama sekali nggak bisa jadi parameter. Kalau weekend ini diobok-obok City. sama City, apa artinya 7 gol? Nothing. Artinya Ya, cuma satu. Walaupun dari sisi mentality mereka bisa mencetak gol lagi itu. Oh iya, itu mereka punya kualitas. Iya, iya. Makanya gue selalu bilang Liverpool is Liverpool. Gue harus mau lihat. The problem dengan Liverpool musim ini adalah nggak bisa diprediksi. Iya. Apakah pemain ini lagi bagus atau tidak. Oke. Cuman enaknya ya dari 2 pertandingan terakhir ya, lawan Arsenal dan juga lawan Rangers. Klopp tuh udah bisa ngubah komposisi kan. Iya, dia berusaha. Dia berusaha kan dengan 4-3-3-nya selalu dia mainin gayanya sama, ngandalin 2 wingback, ternyata buntu. Kemarin dia coba dengan langsung 4 striker. Ya. Dan hanya main dengan dua pemain tengah ya. Iya. Lebih ke striker. Firmino atau Jota yang menjadi pemain nomor 10. Yang bergantian Ya, lah. Iya. secara bergantian. Bisa Jota, bisa Firmino. Nggak ada Luis Diaz, nanti juga kayak gimana komposisi yang akan dilakukan oleh Klopp. Cuman dari beberapa game yang dia mencoba dengan skema baru, ternyata para pemainnya bisa mencetak gol. Ya walaupun lagi-lagi gue setuju lawan Rangers ya hat-tricknya salah juga harusnya bukan gol lah, itu maksudnya bola-bola yang placing dia. Cuman kalau tertutup rapat menjadi half chances bukan chance terbuka, kipernya juga lebih bisa memprediksi. Gue rasa itu juga bukan menjadi gol yang ya apa ya, bola yang seorang salah bisa melakukan itu, cuman kalau nggak dijaga ya pasti gol gitu. Cuma kalau lo dijaga ketat dan lawan City ya pastinya dia akan dijaga ketat, akan sulit untuk mendapatkan 3 gol. Lawan Arsenal jadi kantongin sama Tomiyasu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Firmino yang sekarang momentumnya lagi bagus, tapi kemarin lawan Arsenal kan dicadangin, nggak jadi starter kan. Apa menurut kalian, ya ini permasalahannya adalah Klopp masih belum menemukan lini depannya, terlepas dia Firmino lagi tajam-tajamnya gitu coach. Artinya lo nanti lawan City, lo prefer pasang Firmino sebagai starter apa? Gue lebih pasang Firmino. Apa sih gondrong doang itu? Nunes tetap. Gue tidak yakin dia berani main dengan 4 striker. Oke ya, itu Karena berdiri sih. counter attack-nya City. City jauh lebih tajam daripada Arsenal, daripada Rangers dengan whoever it is lah, ngerti nggak? Nah kalau sana siapa yang dicadangkan, Nunes ini kalau gue bilang ya gue nggak, this guy is real striker. Ya. Dia akan cocok bermain di tim kayak Real Madrid. Atau kayak City yang tinggal poach gitu kayak jadi Haaland. Enggak, Haaland pun sekarang apa ya? Nggak selalu di depan terus. Dia juga sering ke kiri, sering turun ke bawah. Dan gue tidak melihat Nunes kalau bermain dengan gaya Klopp seperti biasa akan bermain bagus.
He's real striker yang tap in, banyak gol yang tap in. Masalahnya nggak ada yang Nggak ada yang umpan ke dia. supply, betul. Nggak ada yang supply. Jadi kalau lawan City, lu mainkan Nunes, ini sangat berbahaya. Kalau gue bilang kembali ke sistem yang lama, main dengan 3 midfielder, korbankan Nunes, main dengan Firmino, karena murni Firmino lagi on fire. Nah, siapa yang gantiin Luis Diaz? Bisa Jota yang dia sering juga dari kiri, atau Carvalho. Oke, ini informasi seperti ini menurut lu aman coach? 4-4-2 seperti ini? Atau 4-2-4 ya? Terakhir lawan Rangers kayak Ini gini. mirip Ini terlalu salah diganti. terlalu ya? menyerang ini. Oke. Ini Nggak ada beresiko ya? 4-2-4 ini kan 2 match terakhir dia mainkan 4 striker kan. Tapi gue bilang terlalu menyerang. Lawan City ya. Oke. Kalau dia berani, kan ujung-ujungnya 4 ini akan melakukan high press. Ini kalau di tengah, Iya kan? lawannya begini, Iya. di tengah. Kalau ini. lu main kayak begini, lu high press dan siapa yang bisa menekan high pressnya sirkulasi bolanya City kan nggak banyak tim. Iya. Sekali lewat 4 ini tengahnya kosong dikuasai sama City. Dan line up kayak begini, gue bilang agak bunuh diri. Ya. Mending lu pasang si siapa namanya Thiago, Henderson sama Fabinho atau Harvey Elliott. Masih agak mending. Ini kan kalau kita tahu Liverpool itu justru selain musim-musim sebelumnya adalah trio Firmansyah gitu, tapi mereka selalu disokong sama 2 fullback-nya yang rajin penetrasi dan juga rajin memberikan asis-asis ya, TAA maupun juga Robertson. Sekarang TAA lagi main jelek, Robertson juga absen. Ini akan jadi permasalahan besar untuk Liverpool karena sumber golnya dari sini sebenarnya. Si TAA kan kayaknya pasti nggak bakal main ya. Jadi kayaknya Joe Gomez yang bakal. Iya, Joe Gomez yang akan turun kayaknya. Yang kalau orang lihat kalau head to head orang pasti milih TAA lah dibanding Joe Gomez. Cuman kalau kita ngelihat statistik ya di atas kertas, Joe Gomez ternyata statistik wise itu lebih bagus dibandingkan TAA sekarang. Defensif atau ofensif? Ofensif dan defensif ternyata. Oke. Gue pikir offensively dia kalah sama TAA. Ternyata beberapa persen dia lebih di atas TAA. Gue pikir dia hanya defensively. Defensively interceptnya dia, tackle dia lebih bagus dibandingkan TAA. Cuman emang terkadang positioning di belakangnya masih agak gagu lah. Karena dia udah lama nggak main di posisi bek kanan. Seringnya kan di bek tengah. Ketika TAA main di kanan, dia menjadi bek tengah. Cuman ketika dia digeser ke kanan, agak sedikit out of position berapa kali si Joe Gomez. Cuman That's why jangan percaya data di atas kertas. Iya, cuman di beberapa pertandingan Gomez nunjukin dia bisa antisipasi peran yang dimainin oleh TAA. Cuman walaupun nggak bisa memberikan tambahan untuk mencetak gol ya, karena kan Joe Gomez lebih untuk menambah sisi defense kan. Joe Gomez secara defensif tapi crossingnya TAA tetap berbahaya. Joe Gomez justru itu kan kita selalu melakukan kritik terhadap TAA karena defense-nya dia. Nah ini Gomez tuh bisa menutup dia dari sisi ini nih sekarang. Tapi nyerangnya. Tapi depannya itu berarti kan tidak murni akan dipegang oleh Gomez. Tidak murni mereka akan melakukan crossing ujung-ujungnya kan antara Henderson ataupun lini tengahnya dan kan. juga di depannya yang gue lebih penting itu siapa yang nanti pilihan di depan. Ada pilihan antara apakah Jota yang akan tadi Justin bilang menggantikan Luis Diaz di sisi kiri. Tapi Jota musim ini juga jelek kan coach? Jelek. Dia cuma 1 assist belum cetak gol. Kalau kita lihat golnya di musim kemarin dia 21 gol banyak musim lalu. Habis cedera juga kan. Iya, tetap habis bagus cedera gitu dia main bagus gitu. Positioning dia begitu bagus dalam kotak penalti, selalu menjadi orang yang tepat ketika ada bola kedua dia nyamber. Tapi itu masih ada Mane, jangan lupa juga ya. Masih lalu, betul. TAA dan Robertson juga masih prime musim itu. ini kan? jelek, betul. Apa yang lu kalau bilang nggak ada betul. Luis Diaz, ya mau nggak mau lu harus mainin dia gitu di posisi itu. Tapi pilihannya Atau apakah Carvalho. Ya atau Carvalho, Firmino atau Nunes itu yang menjadi pilihan. Apakah Salah akan masuk dari bench seperti di pertandingan terakhir ternyata dia bagus setelah masuk dari bench. Apakah dia akan mainin Firmino, Nunes dan juga Jota? Itu yang masih menjadi dilema dari Justru gue bilang Klopp. Kalau seandainya Klopp berani menurunkan 4 striker, wingbacknya itu akan lebih defensif. Simikas maupun Gomez. Tapi Karena Tsimikas- kalau lu dikasih peran, Simikas kan sering Ya overlapping. dia nggak bisa defensifnya nggak begitu bagus juga. Jelek sekarang kan. juga. Ya kan? Enggak, Simikas mah Robertson KW4. Tapi besok kayaknya Robertson yang main. Sementara Gomez gue setuju defensifnya lebih bagus. Cuman apa iya Salah nggak ada pendukungnya Nggak bisa. Dan kita lihat Salah secara skill 1 lawan 1 musim ini Udah jelek. mulai kebaca, sering dikantongin musim kan. ini jelek. Iya. Ya, that's why dia butuh backup. Dukungan ya, support. Backup dari TAA walaupun TAA nggak selalu main bagus tapi dia bisa ngebantu Salah. Nah, gue nggak ngelihat Joe Gomez bisa di situ. Maka dari itu
harus ada sedikit perubahan dari line up yang diturunkan Klopp. Kalau gue bilang jangan terlalu ofensif karena counter itu lu pasti dapat dengan gaya bermain City yang sangat ofensif. Mending lu turunkan 4-3-3 daripada 4-2-4 seperti sekarang. At least lu secara defensif lebih kuat dan lebih bisa menangin di lini tengah. Oke. Nah ini kalau kita ngomongin kemarin City di Liga Champions, ini Haaland kemarin kan di bench ya. Artinya ini apakah memang dia ingin mengistirahatkan Haaland untuk lawan Liverpool atau menurut kalian ya karena memang dengan skuad sekarang dia bisa melakukan apa saja gitu Karena kan? lawannya satu, lawannya cupu. Kedua, lu harus rotasi. Tapi seri juga ujungnya. Tapi kan kartu merah di menit ke berapa tuh? 30. Di menit di awal ya, babak pertama awal kan. Toh mereka tetap rank 1 kan di grup. Iya. Dan rotasi ketemu Liverpool. Jadi untuk gue sangat masuk akal bahwa Haaland dicadangkan. Tapi kemarin ditahan 0 Copenhagen terlepas dari kartu merah kan artinya dari sisi serangannya dia mentok juga tuh walaupun dia peluangnya banyak. Ini lawan Liverpool apakah dia bisa tampil seperti biasanya atau menurut lo ini juga akan kembali lagi yang 50-50? Menurut lo seperti apa Mas dengan sekarang kondisi Liverpool? Ya pasti tetap City lah yang diunggulin ya jelas ya. Iya. Maksudnya kan kita bicara komposisi apapun yang diturunin City kayaknya City nggak akan makanya berubah orang yang gitu. main FPL tuh pasti ini kecewa kan. Gaya mainnya tuh kan akan sama, positioning mereka pasti akan megang, pressing juga mereka akan selalu main tinggi, 2 wingback akan masuk, yang 2 forward di depan yang justru akan menjadi wingnya. Pasti in way mereka akan menguasai Liverpool gitu. Cuman bagaimana Liverpool come up dengan plan untuk bisa melakukan apa yang biasa menjadi masalah bagi City ketika ada counter itu yang harus dimanfaatkan oleh Liverpool. Ya. Nah, coach ini kan di saat prime-nya Liverpool ya, bahkan Liverpool nyaris jarang ngalahin City kan di saat yang musim-musim sebelumnya. Apalagi dengan sekarang dibilang the best team City yang mungkin disebut-sebut di bawah Pep Guardiola dengan ada kan tapi lebih kuantitasnya lebih banyak City yang menang dibandingkan Liverpool kan di Premier League. Iya. Ya kan artinya dengan sekarang kondisi Liverpool seperti sekarang menghadapi City yang bisa dibilang lebih bagus lagi skuadnya ini apa yang harus diwaspadai oleh Pep Guardiola coach menghadapi Liverpool? Atau apa menurut lo memang di atas Pep kertas Guardiola nggak akan merubah sistemnya. akan sama ya? Nggak Pep akan tetap merubah seperti sistemnya, Pep ya? nggak akan merubah pemainnya. Ujung-ujungnya juga Haaland akan main, si Foden akan main, Kevin De Bruyne, Rodri semua akan main, Cancelo akan main. Nggak akan berubah kalau dari sisi yang gue lihat justru sepintar apa Klopp memberikan instruksi agar mendapatkan banyak counter attack. Karena gue melihat peluang dengan sikon pemain yang ada Liverpool sekarang tidak bisa main seperti sebelumnya. Ya. Ya, karena terlalu banyak yang cedera dan terlalu banyak yang out of form. Ya. Jadi mending penuhin lini tengah, jangan terlalu karena kualitas City, kualitas semua tim di bawah Pep adalah lini tengah. Oke. Oke. Nah, untuk bisa sedikit menahan dan mendapatkan counter attack, lo harus tarik lawan pemain City itu lebih ke depan. Nah, kalau lu nge-press dengan 4 orang, kemungkinan akan banyak defender atau pemain City yang stay di belakang. Nah, ini harus dihindari. Sebanyak mungkin pemain City ikut ke depan, artinya pemain Liverpool juga turun ke bawah, meng-create ruang kosong di belakang last defender untuk memanfaatkan counter attack. Dengan pemain-pemain cepat kayak Salah, Jota mungkin atau Firmino, peluangnya Liverpool ada di situ. Dan kebukti City kan juga banyak kebobolan juga kan di musim ini kan. Iya. Tiga gol lawan Lewat Newcastle. counter utama ya. Iya, 3 gol lawan United. Palace juga ada satu bisa gol. golin. Artinya kan Cuman mereka bisa cetak banyak ya, gol. mereka masalahnya mereka bisa cetak gol. Mereka bisa lebih nyetak banyak gol ke lo gitu. Cuman kan kalau lo tadi bisa defensively lo bisa sitting deep dengan memaksa City hanya memutar-mutar bola di depan tanpa bisa menusuk dan mencetak gol. Ketika ada counter lo bisa manfaatkan agresifnya Cancelo sama yang nanti mungkin Walker yang main, itu yang harusnya menjadi titik yang harus dioptimalin sama Klopp. Dan itu bisa dengan 4-3-3 bukan dengan 4-2-4. Ya. Dan ini kelihatannya kondisi Liverpool belum terlihat akan membaik karena tadi banyak pemain yang juga cedera, kemudian juga out of form dan Coach Yassin pun juga sempat memprediksi Klopp bakal menjadi pelatih yang rawan untuk dipecat. Coach lu masih yakin dengan kondisi ini? Gue bilang di DPI kemungkinan besar next pelatih setelah yang Big Six ya, setelah Tuchel itu Klopp. Okay. Tapi gue juga tambahin it would be very stupid decision. Ya karena manajemennya nggak support kan. Ya,
karena manajemennya tidak mensupport dia dengan kedalaman squad. Karena di sebelumnya kan udah 2 tahun terakhir udah lu selalu kritik Liverpool kan terkait bagaimana kedalaman skuadnya jauh banget di atas City, di bawah City kan. Ya walaupun si Klopp bisa ngejawab terus gitu kan dengan komposisi yang ada, dia selalu bisa ngebuktiin bisa tampil hingga menit-menit terakhir kompetisi kan di 4 kompetisi yang dia main. Mulai keenakan ya manajemennya ya selalu berarti. tampil di ujung terus gitu kan. Walaupun di akhirnya Champions kalah sama liganya kalah gitu. Cuman kan dia selalu bisa berada dengan materi yang nggak terlalu dalam ini gitu. Cuman kan ketika lo mentok, itu kan lo bisa berjalan ketika skema utama lo jalan. Betul. Cuma kalau skema lo nggak jalan dan nggak ada cedera dan pemain lagi pick semua. Lagi pick semua lo bisa. Cuman ketika itu mentok, lo harus come up with something yang ya itu lebih nyoba dari tengah. Itu kan berapa kali Liverpool nggak punya jawaban di situ kan. Dengan Thiago doang gue rasa nggak selalu bisa gitu. Dan dia pun juga rentan cedera. Iya. Ya, oke. Kalau prediksi hasil nih, kalau melihat dari rekor pertemuan kan terakhir Liverpool menang di Anfield itu adalah tahun 2019, artinya udah 3 musim lalu. Sekarang lu prediksi di Anfield apakah akan menjadi suatu yang alot buat City atau akan menjadi kemenangan buat City, Mas Aryo? Alot sih. Alot ya? Alot. Ya. Seri lagi kayak musim lalu kan dua kali seri kan musim lalu dua. Gue sebagai fans Arsenal, gue harap seri. Yang lebih ngotot menang sih kayaknya City ya. Maksudnya kan ya harapannya kan mereka bisa balik lagi di atas Arsenal. Jadi emang mereka akan ngotot, mereka akan mencoba untuk mencuri 3 poin. Cuman ya gue berharap Klopp bisa muncul dengan game plan untuk bisa ngimbangin City lah paling nggak dalam pencetak gol. Seri nih berarti. Seri. Coach. Ya maunya gue Liverpool menang sih. Lu nggak perlu skor. City apa? Gue sih imbang. Enggak, gue lihat City masih akan lebih unggul ya. Tergantung nanti Klopp juga seperti apa pemilihan pemainnya dan juga seperti apa form dari para pemain Liverpool yang mungkin sekarang lagi seadanya. Oke, Nes. Oke, kita tanya Jebret Tim lah, menurut kalian dukung Liverpool atau City nih di akhir pekan nanti, dan kira-kira siapa yang akan nyetak gol duluan, Haaland atau Firmino? Dan kita juga masih akan ada satu bahasan lagi, El Clasico yang akan kita bahas tapi setelah yang mau lewat satu ini. Halo Jebret Tim, kembali lagi di Depdagri Dewan Pandit Indonesia dan Dalam Negeri bersama gue Faniko. 1 jam sebelum lawan gua katakan ini dia nih. Sebenarnya dia sempat berpikir untuk bermain dengan tim pelapis. Tapi karena secara tenis nggak jauh lah. Kalau gua kan gua bilang level bolanya berada di bawah. Tapi saat itu memang Marco Lima masuk akal juga karena ini laga pertama. Dia nggak mau apa namanya spekulasi kan dia ambil gitu. Sebenarnya kalau dia mungkin fisik ada, tapi kan strategi Bima pasti udah berubah. Pasti ada hitung-hitungan bahwa kita akan bisa lolos. Nggak susah ngejar ketinggalan 0-5. Tapi kan pasti hitung-hitungannya adalah siapa tahu bisa jadi salah satu dari 6 runner-up baik. Karena pada saat itu peluangnya masih terbuka. Mungkin faktor juga ya, saya 70% selama ini adalah kapten leader yang bisa membuat tenang kiper Andika dan membuat tenang pemain belakang. Bima bilang ke anak-anak tetap semangat, tetap yang melakukan latihan tim sampai menunggu saatnya nanti apakah ada lanjutannya seperti yang betul. terima kasih Coach Irianto atas penjelasannya. Sukses selalu, sehat selalu ya. Kita tetap dukung timnas apapun yang terjadi ya. Terima kasih. Sampai ketemu di Iya, itu dia Depdagri spesial bersama Indrianto Nugroho, asisten pelatih Timnas U17 yang membahas tentang evaluasi hasil kualifikasi Piala Asia. Selengkapnya silakan kalian tonton di Jebret Media TV. Udah tayang ya. Oke, sekarang kita geser ke Spanyol. Ada El Clasico yang menjadi pembuktian dua pelatih antara si junior dan juga sang senior, dan juga dua tim yang sekarang sama-sama memiliki poin yang sama di La Liga di klasemen dan lagi beda nasib ya. Maksudnya yang satu lagi berantakan, yang satu lagi awet-awet aja, lagi aman-aman aja bersama Real Madrid. Dan sekarang kita ngomongin dari Barcelona dulu yang lagi agak berantakan kemarin lawan Inter. Berantakannya di Champions maksudnya Di kan? Champions ya, di Champions Liga ya. kan enggak? Di Liga mah. Lawannya ringan semua. Mainnya juga berantakan. Di Liga Cuman lawan menang Chelsea aja. itu. Ya, tapi kalau kita ngomongin bagaimana Barca, apalagi kemarin setelah di pertemuan pertama mungkin dibilang itu kejutan atau keajaiban buat Inter, tapi ternyata Inter masih bisa memberikan perlawanan alot yang dengan skema Xavi yang bisa dibilang dipertanyakan. Kemarin banyak yang bertanyakan kenapa nggak De Jong main dari awal, dan juga pemilihan Pique. Kalau lo melihatnya seperti apa, Mas Haryo? Ini kan lo sebagai pemain orang yang masih mendukung Xavi nih. Kalau Pique kan lu nggak ada pilihan lain siapa yang lo mainin. Kan cedera semua. Araujo nggak ada, back tengahnya. Konde nggak ada,
Jadi emang Kenapa nggak pakai De Jong? Christensen nggak ada. Atau De Jong jadi back tengah? Cedera. Kan dia pernah pakai De Jong jadi back tengah kan di awal-awal pramusim kan? Iya. Cuman gue lebih memilih De Jong untuk jadi pemain tengah. Gue lebih. Tapi nggak dipilih juga. Ya, ini udah berapa kesempatan udah ngebuktiin kan bahwa komposisi ini ketika De Jong masuk, De Jong itu bisa ngasih perubahan. Artinya sudah saatnya gue berharap di El Clasico ini De Jong masuk. Tapi tetap berpasangan dengan Busquets, dia menggantikan Gavi. Lebih ke posisi depan. Jadi tengahnya kreativitinya lebih antara Pedri, De Jong dan juga Busquets. Jadi kalau gue ngelihat beberapa pertandingan, emang kenapa dia pilih Gavi? Karena memang Gavi menjadi pemain yang selalu bisa ngacak-ngacak lah. Dia pemain yang betul-betul fighter sehingga dia butuh ngacak-ngacak skema timnya sendiri atau gimana? Soalnya gue ngeliat Gavi tuh kayak bingung sendiri cuma gitu mainnya. sebetulnya lawan Inter kemarin juga mainnya nggak jelek loh. Nggak jelek. Kayak Fred. Iya, maksudnya lawan atas kerjanya Inter. bagus tapi kayak nggak ada end passing yang jelas dan Fred, juga iya. gameplaynya nggak jelas gitu. Cuman dari kalau kita lihat skema permainannya di final third gitu, Gavi suka terlibat juga untuk masuk ke depan. Itu kan yang sebetulnya dibikin oleh Pep sendiri antara Lewandowski sama Pedri. Ketika lo center back lawan, artinya lo menang 2 lawan 1. Gavi juga diposisikan seperti itu. Gavi ataupun Sergio Roberto yang akhirnya masuk untuk memposisikan keunggulan terhadap center back. Sebenarnya skema itu berjalan gitu. Cuman nggak berhasil menciptakan gol yang kemarin lawan Inter kan. Masalahnya hanya itu. Dari sisi permainan kan sebetulnya mereka lebih menguasai. Bahkan lawan Munchen pun mereka lebih menguasai permainan. Cuman kan nggak menjadi gol itu yang menjadi masalah Barcelona. Jadi memang clinical chances-nya itu yang gue harapin dari Xavi. Nah, kombinasinya untuk bisa mendapatkan itu, kalau gue udah ngeliat dari beberapa permainan terakhir, jelas wajib memainkan si De Jong. Sekarang udah saatnya menggantikan Busquets atau main sama Busquets? Menggantikan bareng dengan Busquets. Karena tetap lo butuh ya Busquets memang pertandingan terakhir melakukan blunder. Umpan dia yang dipotong sama Calhanoglu yang akhirnya menjadi gol. Cuman kan itu kan dari masalah Barcelona di zaman Messi pun seperti itu kan. Ketika lo di tengah, ketika lo betul-betul menguasai permainan di sepertiga lapangan terakhir lawan, ketika lo salah umpan, itu transisi risiko lawan terbesar itu kan risiko terbesarnya, dan Busquets kan sudah pernah kayak gitu di musim lalu juga. Cuman controlling dari lini tengah kan lo tetap membutuhkan seorang Busquets, terutama dari sisi transisi dari bertahan ke menyerangnya. Nah, di depan juga Rafinha atau Dembele, kalau gua ngelihat berapa kali mereka dimainkan bareng, itu nggak works optimal. Beberapa pertandingan bisa optimal gitu. Cuman kalau gue lihat di beberapa pertandingan mereka gagal bermain secara berbarengan, bagusan ketika Ansu Fati yang masuk. Jadi harapan gue 2 pergantian utama Xavi ketika lawan Madrid nanti, Gavi diganti oleh De Jong dan di depan Rafinha digantikan oleh Ansu Fati atau Ferran Torres sekalian lah yang bisa lebih combine dengan yang lain, dengan wingbacknya. Kalau Rafinha kan jarang bisa combine dengan wingback, dia selalu bisa sendiri kayak Anthony gitu modelnya kan yang masuk gitu. Cuman kombinasi antara wingback yang bisa memberikan membuka menarik back itu kan tidak bisa dilakukan oleh Rafinha. Oke coach, lo melihat dari kemarin skuad lawan Inter, siapa yang perlu diganti? Apa setuju sama Mas Aryo lawan El Clasico nanti? Gue setuju, tapi gue nggak gini ya. Nih ya perkiraan line up ya. Gue mau bahas skuadnya Barca dulu ya. Jadi permainan dengan main Xavi dan Pedri, gue udah mules duluan. dan itu udah berapa kali. Pada saat gue lihat line up-nya, dan tiap kali kalau gue bilang tiap kali gue lihat Xavi, Pedri sama Busquets, gue mendadak mules dan terbukti mainnya ancur-ancuran walaupun di liga menang. Oke? Karena seperti yang gue selalu katakan, skor untuk gue nggak begitu penting. Tapi tipis-tipis juga. Permainannya, menangnya juga tipis-tipis. Tapi fansnya seneng karena menang, ya kan? Tapi gue sama sekali nggak menikmati Barca musim ini. Lu masih inget tahun lalu lu tanya sama gue, lu masih percaya sama Xavi? Tahun lalu. Udah nggak percaya lo bilang? Ya, gue nggak tahun lalu. Oh iya, tahun lalu masih percaya. Tahun lalu gue percaya. Karena dia masuk di tengah jalan, belum dapat segambreng pemain. Betul. Ya kan? Padahal main tahun lalu tuh jauh lebih bagus. Sekarang dapat 8 pemain kok tambah hancur mainnya. Walaupun masih banyak yang cedera ya, masih banyak yang absen juga. Di luar yang cedera, skuadnya ke dalam skuad itu masih bagus. Oke. Sekarang kalau lu ingin memainkan, lu tahu main Xavi, gerusak-gerusuk kayak Fred, sering meninggalkan posisinya. Atau posisinya. Justru gue kasihan sama Busquets. Busquets ini
space di samping Terlalu depan dia besar. itu terlalu besar. Terlalu besar, di cover sendirian itu. Dan dia nggak bisa mengcover sendirian karena dia he's too old, speednya udah hilang. Maka dari itu, gue nggak ngerti ya, setolol apa Xavi ini, kok dia tetap masih memainkan. Nggak, lu sebagai pelatih yang gue pernah mengalami juga, gue bikin satu kesalahan, 2 kesalahan, ketiga gue nggak akan bikin kesalahan itu. Dan kepala batu. Karena gue berarti ya. belajar dari kesalahan. Xavi enggak. Tetap 1 dia kesalahan, 2 kesalahan, 3 kesalahan, seperti yang Aryo tadi bilang. percaya Dembele ini lebih bagus di kanan daripada kiri, walaupun dia bisa syuting kayak ke kiri. Rafinya overpriced, Ya, oke? tapi- Nggak fair terhadap Ansu Fati untuk tidak memainkan dia dari awal, Oke. oke? Terus masalah Busquets lagi, lu beli Kessie itu secara mental lebih stabil. Iya. Ngerti Tapi nggak? kemarin juga hancur lawan Inter. Nggak, Pas dimainin. Oh iya. nggak bagus. Iya. Tapi bagaimana lu berharap selalu jadi subs, lu berharap main bagus? Iya, Enggak. susah didapat Lu kepercayaan harus dirinya. Kenapa lu berani memberi kesempatan kepada Ferran Torres tahun lalu berkali-kali, Iya. kepada Xavi tahun ini berkali-kali, kenapa nggak dikasih kesempatan kepada Kessie? Kenapa nggak dikasih kesempatan Karena kepada faktor Ansu? ini coach pemain tua, pemain muda gitu. Kalau Kessie Enggak, karena faktor La Masia. Nah, iya. Dia itu feeling gue punya idealisme untuk membangkitkan Iya, La iya. Masia lagi. Gue setuju sih itu. Jadi pemain dari La Masia dapat plusnya 2. Ada kebanggaannya Iya, itu ya. kalau main jelek nggak apa-apa lu main lagi. Kessie non La Masia, Diong non La Masia, main sekali 2 kali jelek, setengah pertandingan jelek langsung diganti. Tapi kan kalau lo selalu bilang pemain muda wajar gitu karena nggak konsisten. Berarti kan Justru gue bilang, jam terbang lebih Xavi banyak. kalau main kayak gini itu menghancurkan karirnya. Ini pemain bagus. Tapi dia lebih main 80% dengan ototnya daripada otaknya. ya. Kalau dia pelan-pelan dimasukin, belajar bermain lebih smart. Lihat Pedri lah, gaya bermain, Iya, Pedri sih lebih- gaya bermain Pedri. Dan Pedri lebih Tapi tanggung beda jawab lah. untuk track back Iya. juga. Timingnya jauh lebih Bagus bagus. Pedri sih. Nggak perlu gerusa-gerusu kayak Xavi, ngerti nggak? Dan Xavi kalau lu perhatikan, karena gue kritik Xavi, gue perhatiin dia berapa kali main. Sering kali dia ambil keputusan yang salah. Di mana dia harus terupas, dia main bola aman. Di mana dia harus lari, Ya. dia dribbling. Ngerti nggak? Ya. Di mana dia harus Decision passing, making-nya masih dia berantakan. menang bola. Berkali-kali, bahkan dalam satu pertandingan minimal 10 kali dia ambil keputusan yang salah. Ya. Dan dengan gaya bermainnya filosofi Barca, nggak bisa lu main kayak begitu. Maka dari itu sekarang dirubah. Oke? Nggak dirubah apa? Long ball. Oh iya. Iya kan? Nah, long ball ini bukan Barca banget. Iya. Ada long ball banyak. Iya kan? Lu kalau lawan Inter itu terseok-seok di Serie A, Bener. Liga keempat di Eropa, Kebalikan yang malah ya. sangat memalukan. Klub-klub Serie A ini kan terseok semua di Eropa, Iya. kecuali Napoli. Iya. Iya kan? Iya. Yang lain mau Milan lah, mau Inter, mau apa kan Juventus. susah apa ya. Bahwa lu nggak bisa menang lawan Inter, itu sangat Kekurangan memalukan. besar ya. Sangat amat memalukan. Kecuali Inter lagi on fire. Iya. Kan lagi nggak on fire. Inter lagi on fire malah justru dibantai sama tim-tim aneh. Iya. Ini malah lagi berantakan Ya, malah bisa. tapi malah kalau Barca. lu bicara soal Klasiko, Nah ini beda cerita nih. beda cerita. Karena Inter main low block. Ya. Iya kan? Counter Nah, ya. Madrid, Mata juga gue rasa kan main low block lawan Barcelona. feeling gue nggak. Tapi pressingnya juga lebih berani. Feeling Madrid. gue enggak. Feeling gue Madrid akan ngepres. Dan at least di situ lebih banyak peluang dan ruang untuk pemain tengahnya Barca. Oke. Gue bilang ini kesempatan ya. Lawan Madrid lebih besar daripada lawan Inter. Karena kembali lagi ke kreativitas. Lu nggak bisa ngadain Pedri doang. Xavi ini nggak punya kreativitas. Iya, iya. Xavi ini 11-12 sama Ricky Puig. Lebih bekerja keras ya sebenarnya dia. Ngerti nggak? Iya. Dribbling nggak jelas. Busquets nggak bisa lu andelin. Justru gue kasihan sama Busquets. Busquets ini harus ditandemin sama De Jong. De Jong geser sedikit ke belakang, bukan ke depan seperti biasanya dengan Pedri. Iya. Pedri kasih free roll. Karena Pedri is very smart player di usia yang sangat muda. Iya. Ngerti nggak? Benar. Nah, kalau lu nggak main ini, lu bisa diobok-obok sama Modric. Iya. Nah ini kalau melihat komposisi dari Real Madrid, apakah komposisi terbaik seperti ini Mas Arul? Melihat dari Madrid dengan Tchouaméni, Modric dan juga Kroos, ini komposisi terbaik lini tengah. Karena kan biasanya kuncinya Real Madrid ada di lini tengahnya mereka untuk mengalirkan kepada striker-striker. Ya kan dia udah berapa kali rotasi ya. Iya. Berapa kali rotasi, Kroos sering jadi cadangan.
Modric juga sering jadi cadangan. Nggak pernah Modric dia sekali pas dia cedera waktu seri Iya. Modric nggak main. Iya. Iya, maksudnya kan dia sering masukin, kadang mainin Ceballos, kadang mainin Camavinga, maksudnya Iya. nggak dua pemain itu main secara berbarengan, nggak Betul. di setiap game. Dan nggak berjalan, Iya. baru Modric masuk, baru biasanya. sering mereka Iya, cetak iya, gol. pastinya itu kan rotasi yang dimau oleh Ancelotti. Ancelotti tahu kan komposisi tim gue seperti apa, kapan gue harus masukin Modric, kapan gue tahu usia dia udah segitu, gue nggak bisa mainin terus, paksain terus on important games baru gue akan mainin dia. Dan komposisi tadi ya gue rasa yang paling realistis bagi Madrid. Kroos, Tchouaméni dan juga Ya Pak, Modric. yang terbaik begitu. Dan Valverde di kanan ya, seperti biasa ya. Valverde di Kroos kanan. sama Dibandingkan Modric Rodrigo- harus main. dibandingkan Itu Rodrigo, penting sekali. Valverde, karena kan berapa kali gue bilang Valverde evolve menjadi pemain yang makin komplit di musim ini, pengambilan keputusannya, positioningnya, Ya, makanya dia yang akan tampil sebagai orang di depan, bukan si Rodrigo. Rodrigo mungkin akan masuk sebagai pemain di babak kedua. Cuman kalau gue mau ngomongin Xavi lagi ya, balik kayak tadi, ini kan pemain yang sudah merasakan gimana lo main indah bersama Pep. Tapi dia juga pernah merasakan gimana lo mentok tampil bersama Pep. Enggak juga sama Pep, sama beberapa pelatih lain. Dia pernah kalah juga 7-0 lawan Munchen. Enggak. Maksudnya kan dia tahu indahnya permainan dan lo menang dengan indah, tapi dia juga pernah suffer dengan permainan indah dia gitu kan. Jadi gue ngelihat dia mencoba mengcombine itu dengan gayanya Luis Enrique. Ketika pada waktu itu lebih banyak mencoba untuk long ball. Lebih Karena memang direct striker di depannya memang kencang-kencang. Lagi Neymar, Suarez, trio ya, Messi Messi. itu makanya kenapa banyak umpan long ball. Jadi kenapa Xavi akhirnya mencoba berkompromi tidak menjadi satu skema doang. Berapa kali dia coba untuk melakukan gaya yang berbeda. Dan gue sangat memahami kenapa dia tidak melulu harus tampil cantik dan untuk memenangi pertandingan. Paling nggak dengan main long ball, dengan lo bisa mencetak gol, dengan lo bisa tetap memenangi pertandingan, dan itu yang buat Buktinya Marta lawan Inter 2 kali nggak menang, lawan Munchen sekali nggak menang. Iya, iya. Jadi nggak Cuman selalu berhasil juga dong. Iya, makanya itu kan masih kombinasi dia, dan di 2 pertandingan lawan Inter kan setelah international break kan dia yang kehilangan semua amunisi terbaik dia di lini belakang. Itu yang merusak. Enggak, dia nggak ketinggalan si De Jong fit nggak dimainin. Iya, maksud gue tapi lini belakang dia kan Murninya. lini belakang cadangan ini loh yang dimainin kan, bukan Araujo, Iya. bukan Konde. Dan itu diakui sendiri di Barcelona bahwa tidak adanya Konde sama Araujo tuh yang membuat kita sama Christensen. sama Christensen juga yang membuat kita lebih suffer ketika kalah lawan Inter dan juga imbang 3-3 lawan Inter. Nah, coach ini kan kalau melihat lo sering ngatain Madrid ketergantungan sama Benzema, sekarang lo bilang Barca ketergantungan sama Lewandowski nggak? Karena bola ke Lewandowski mulu, dan kemarin golnya juga dari Lewandowski mulu gitu Ya, kan? that is the problem. Ya Ya kan? Gue selalu bilang Madrid main jelek, tapi menang. Iya. Dan sering menang. Karena mereka punya pemain yang berkualitas. Oke? 1-2 momen mereka bisa cetak gol. Kualitasnya luar biasa, terutama Modric sama Benzema. Nggak. Barca main jelek, nggak menang. Barca ini main lebih jelek daripada Madrid loh. Main bagus aja nggak menang. Iya. Apa? Main bagus aja Iya. nggak menang kan. That is the problem. Lu main bagus nggak menang, minimal lu masih menikmati. Ini gue kagak menikmati, kalah pula. Mainnya berantakan banget, terutama Ngerti nggak? transisi bertahannya ya. Ji, seingat gue ya, gue tidak pernah mematikan pertandingan pada saat Barca main. Tahun ini berapa kali terjadi. Karena Untuk karena itu begitu dalam gol. najis gue lihat Barca sekarang. Well- Gue lebih enjoy lihat Arsenal, serius. Sampai gue, ya, Enjoy the moment. fuck you lah. Gue nggak mau wasting my time dengan nonton match kayak begini. Gue matiin, gue nonton Netflix, gue lebih terhibur. Tapi ketika lo tahu Lewandowski datang, pasti otomatis lo juga memprediksi bola-bola akan emang terpusat ke dia, ya ujung-ujungnya tergantungan sama dia nggak sih? Kalau lu punya ini gue kasih contoh apple to apple ya. Ya. Man City. Man City tahun lalu, bukan tahun lalu, mereka 4 kali juara 5 tahun Nggak terakhir. punya striker kan? Nggak punya Haaland. Iya. Punya Oke. Aguero Iya. tuh. 2 tahun Aguero 2 tahun terakhir nggak ada juga. Iya, 2 tahun Tapi nggak tetap juara. Iya, iya. Oke. Semua bisa cetak gol. Sekarang semua bisa cetak gol. Nah. Sekarang apakah pemain yang tahun lalu nggak cetak gol nggak bisa cetak gol lagi? Kan nggak. Iya, iya. Mereka tetap cetak gol, cuman ditambah Haaland. Jadi golnya tambah banyak, kasarnya begitulah. Iya. Kenapa Xavi tidak bisa menciptakan hal seperti itu? Itu kan, justru bola-bolanya lebih malah terpusat kepada Dembele Lewandowski bisa kan? cetak gol. Lewandowski bisa cetak gol. Pedri bisa cetak gol. Xavi nggak bisa cetak gol, apalagi De Jong, Ansu Busquets Fati nggak bisa. bisa.
Rafinya nggak bisa, lu pasang Ansu Fati sering cetak gol. Ilmunya belum sampai. Nah, Coach. ilmunya belum sampai. Ya betul. Dan ditambah pemain-pemainnya belum sebagus itu kan. Salah satu kualitas pelatih adalah memilih Pemain. Yang memilih tepat, ya. pemain yang cocok lawan siapa. Nggak. Berapa Ferran Torres itu, gue waktu seumur dia gue lebih canggih daripada Ferran Torres. Cuman kan nggak masalah sebetulnya lo bergantung pada Hancur-hancuran Ferran Torres, tapi diberi kesempatan terus. kalau bergantung pada satu pemain untuk bisa mencetak gol ya Messi lah buktinya berapa Iya. tahun sih di Barcelona Iya. mimpin terus untuk mencetak Ya, gol. tapi tapi kan Lewandowski maksudnya- belum levelnya Messi Iya, lah. maksud gua kan nggak masalah juga. Tapi maksud gue selain Lo- Messi kan semuanya juga aktif di Nggak Barcelona bisa, kan. lu nggak bisa Ya, ngomong di- begitu di- karena pemain kayak Messi nggak ada di Iya, dunia. maksudnya lo bergantung pada satu orang Wajar, untuk kalau mencetak orang gol, itu emang- maksudnya masih bisa gitu loh. Di Barcelona lo misalnya lo ngandalkan ujung tombak lo untuk mencetak gol, Lewandowski nggak masalah juga. Iya. Cuman kan yang lainnya harus support Iya, untuk cetak betul. gol. Harus bisa cetak gol juga. Asal Lewandowski bisa terus mendapatkan umpan, dia bisa mencetak gol kok. Kemarin kan That is ada the bukti. problem. Nah, masalahnya Dia itu tidak selalu dapat umpannya umpan. itu Nah. end passing terakhir. Dan ketika Barcelona dia mulai keberangkatan. atau dicoba dimatikan dikurung lebih banyak kan harus ada pemain yang juga step up. Iya, Nah, ini betul. belum ada kan so Belum far ada. konsisten Ansu Fati, Belum ada Rafinha, karena Dembele. sistemnya. Oke. Sistem is too wide. Iya. Kemarin terlalu lebar Iya, banget Inter. is too wide. Tengahnya cover area terlalu luas yang Betul, harus di cover. sehingga pemain-pemainnya itu harus beradaptasi dengan sistem yang too wide, ngerti nggak? Iya. Maka dari itu gue bilang Busquets ini kasihan gue lihatnya, tenggelam dia di tengah. Iya. Padahal dia Padahal dia tinggi ya. Padahal dia defense-nya jelek ya. Iya, padahal kalau lu pasang Dion dengan Busquets sebagai pivot, Pedri free roll, at least kalau dapat counter lu bisa cover. Kayak musim lalu lah. Cover sebenarnya. areanya Iya, lebih. at least lu bisa cover. Nah. Sekarang gue main kayak apa ini? Nah, musim lalu aja dengan lu bilang pemain yang lebih jelek atau nggak sebagus musim Iya. ini kedalamannya, mereka bisa menang 4-0. Ada Betul, Ferran Torres, iya. ada Aubameyang sekarang. Dan mainnya juga lebih bagus. Nah, lo melihat sekarang gimana nih dengan squad seperti ini lawan Madrid? Nggak bisa. Musim lalu Benzema nggak nggak main ya, benar. dan pelatih yang dibilang kayak taktik itu kepinteran taruh Modric di depan Iya, jadi sehingga false keteteran dihajar kiri kanan. Iya. Tapi Ancelotti nggak setolol itu juga kan? Iya. Oke, I make that mistake. Tapi calculated loss kan. Iya, Maksudnya kalah dia calculated juara loss. juara juga. Habis itu sekarang ada Benzema. Gue nggak tahu dia main atau nggak. Benzema Iya, main iya. ya? main kayak. Main. Oke, ada Modric. Modric Berat. ada. Berat. Jujur, gue bilang ya, kalau Barca seri, of course, gue sebagai fans Barca, Tetap mengharapkan. gue pengen Barca menang. Tapi kalau Barca seri aja, gue bilang udah bagus. Tapi kan kalau ngomongin soal apa out of position, kita juga sering lihat back Madrid kayak Alaba, terus juga kalau Rudiger main nggak sih, main cedera kepala kan? Iya, Nacho. dia bisa main kalau pakai topeng doang. Ya, Karena mereka kemarin juga sobeknya gede. sering ketinggalan dalam sisi transisi karena mereka juga aktif dalam bantu menyerang nih back-backnya, karakter backnya yang tipikal menyerang juga. Lo melihat ini ada satu titik lemah juga nggak sih untuk Madrid Iya, kalau yang main Eder Militao dan juga Alaba? dan Nggak juga ada Alaba, pilihan dan Madrid. Cuman kayaknya publik Madrid justru lebih memilih Rudiger dibandingkan Militao. Oke. Karena dari sisi positioning dia sebagai orang terakhir dia sering banget nggak dengan posisinya dia nggak terlalu maju ke depan Iya. untuk bisa menjadi orang terakhir, dia tetap butuh Rudiger di posisi belakang. Jadi bukannya Militao. Tapi dia dicadangin terus akhir-akhir ini Rudiger Iya. sama Kemarin Ancelotti. starter terus. Cuman karena kemarin kan pas itu- nyundul Enggak, bocor sebelumnya betul. itu sering cadangan loh Rudiger. Iya. Nah ini kalau melihat dengan Tapi sekarang kalau untuk Courtois posisi- absen, masalah besar nggak buat mereka? Nah ini sih. Karena agak- Courtois kan agak kita masalah. tahu di- Masalah. Di berbagai pertandingan menjadi pemain Cukup jadi masalah. Cuman Courtois kipernya siapa? Lunin. Lunin kebobolan 3, mereka cetak 4 gol still win the game. Bodoh. Tapi kan Barcelona juga mainnya lebih atraktif kan biasanya kalau Main atraktif apa anjing? megang bolanya lebih banyak kan. Costa lalu kan juga lebih banyak kan. Kalau gue Nggak bisa dibanding tahun lalu. Karena nggak ada Benzema. Karena nggak ada Benzema. laga ini harus menjadi laga di mana Xavi harus memutuskan ke depannya komposisi lo yang ideal seperti apa. Oke. Dan itu tanpa Xavi. Ya, mungkin harus Xavi harus cabut ketika berapa kali kesempatan diberikan. Gatot. De Jong ngebuktiin bahwa Xavi. dia bisa. Oh, Gavi. Kan di awal emang kan De Jong nggak masuk skema, dia mau Iya. dijual kan. Iya. Di Makanya awal, wajar ketika dia nggak dimainin. Cuman ketika dia udah pasti jadi pemain lo, harusnya lo mainin dia dong. Iya. Itu kan yang jadi masalah kenapa dia kan nggak dimainin. Cuman nah ini ketika lawan Madrid tadi, gue berharap banget dia bisa memainkan De Jong sejak awal, sama di depannya jangan mainin Rafinha, mainin Ansu Fati. Kalau itu ternyata works, ya udah, ini komposisi terbaik lo. Lo bisa balik lagi tampil lebih dominan dengan
permainan yang bisa dibangun oleh Ansu Fati bareng Lewandowski dan juga Pedri, dan juga De Jong juga bisa membantu mengcover posisi di mana Busquets sering ketinggalan untuk maju ketika dibutuhkan penetrasi ke dalamnya dia juga lebih bagus dibandingkan Gavi. Jadi gue melihat ini momentum bagi Xavi ya untuk bisa memutuskan ini loh komposisi gue yang akan gue pakai ke depannya nanti. Tapi banyak yang Justru gue berharap Busquets nggak main. Nah ini banyak fans yang gue baca di timeline Twitter tuh minta Busquets nggak ada lagi gitu. Iya, Karena emang udah- karena kemarin bikin blunder lawan Inter. Enggak, bukan kan. di luar blunder. terlepas itu kan juga harus membangun era baru nggak sih? Gini, dengan- pemain Madrid Gue ini tetap yakin ini last seasonnya Busquets ya. Cuman in his last season dia tetap menjadi pemain inti menurut gue. enggak, gue bilang masanya Busquets itu sama kayak Pique udah lewat. Justru gue bilang Alba yang selalu konsisten main bagus, jarang dikasih kesempatan. Jadi pilihan pemain, Marcos Alonso. gue agak nggak setuju sama Aryo itu. Ansu gue setuju, Dembele gue setuju. Cuman gue bilang lebih Busquets. baik kasih Kessie kesempatan. Iya. Busquets sama De Jong, Ya. De Jong gantiin Busquets sama Pedri di depan. Tapi cedera kemarin kan. Sekarang belum tahu nih bisa apa nggak Siapa si cedera? Kessie. Kessie kan kemarin bukan Bisa cedera ya? main. Bisa main ya? Bisa main. Yang Tapi masih diragukan. Kalau misalkan dia bisa tampil Dan berarti yang mah pasti nggak lebih main. jagoan Gue dia. bilang ya, Beri kesempatan lebih untuk gue banyak. Ansu kiri, Dembele kanan, Lewandowski, De Jong, Pedri, Kessie. sama Kessie. Kessie di depan, di belakang Kunde katanya udah fit. Kunde itu bukannya kartu ya? Enggak, dia cedera. cedera. Dan berani mainin Alba Oh. atau Alonso ya? Tapi Balde Alonso bagus masih loh. oke lah. Iya. Balde mendingan Balde dibandingkan Alonso. Balde itu kan punya speed. Iya. Kalau enggak Balde taruh di kanan karena Vinicius kan kenceng banget. Hmm. Dan kalau Valverde, kalau lu lihat Valverde main 80% serangan Madrid dari kiri. Iya, iya. Valverde Oke? kan lebih banyak ke Jadi tengah. lu nggak perlu taruh pemain yang cepat lah untuk sebagai back kiri. kiri. Tapi justru back kanan ini. Nah, Vinicius. kalau Kunde masuk, iya. Tapi kalau enggak daripada Sergi mending mainin Balde di kanan. Murni karena speednya. Balde Alba kalau lo milihnya berarti. Ya. Oke, kalau Madrid lo melihat dari kemungkinan komposisinya akankah di lini depannya akan berbeda? Karena kita tahu kemarin sempat Hazard dicoba, kemudian Rodrigo juga sempat jadi starter. Valverde tetap akan lebih bagus untuk menjadi tetap. tiga Valverde bersama kan Vinicius Iya, sama Benzema. gue setuju. Karena gue Valverde. melihat Oke. perubahan dia tuh jauh banget. Dia bisa naik 2 step lah dibandingkan musim pertama dia. Iya, iya. Keputusan-keputusannya yang Oke. gue bilang, dia nggak butuh banyak chance, dia nggak butuh banyak masuk dibandingkan Vinicius yang selalu dari sisi Oke. situ. Tapi once dia dapat chance, betul-betul bisa mateng peluangnya. Itu yang bahaya buat Oke, Barcelona. prediksi deh kalau kita kasih kok. Nggak usah skor, menang kalah aja. Seri. Seri, Mas Arya. Aduh, Madrid gua. Madrid. Sebel gua. Agak pesimis lo ya. Iya benar. Gue juga makanya gue tadi bilang kalau seri pun Barca harus berterima kasih. Kalau menang ya bonus ya, seneng ya pasti ya. Kalau menang bonus. Tapi Moga-moga salah prediksi gue gua. juga bilang Madrid lebih stabil. Iya, iya. Bener sih kalau musim ini. Oke. Makanya gue Barca mulu, Panji pindah dong. Kemana? Emang tapi seru banget ya akhir weekend ini. Memang banyak banget big match, big match. tapi ada juga yang nggak big match, tapi berat. MU Newcastle. Nanti gue dimarahin tentang gue host MU ngebahas MU mulu. Nah ini kalau kita ngomongin Newcastle ini kan juga lagi dalam track record yang cukup bagus ya, 2 pertandingan terakhir juga menang-menang terus. Lawannya Bahkan pertandingan, siapa? Kalau ya lawannya Brentford, Exactly. lawannya Fulham, Lawan City imbang loh 3-3. Ya, nah ini tapi maksudnya MU pun juga ngelawan Omonia, tim yang kayak Gas Omonia dan juga kayak Beach Club itu kan artinya susah payah juga, nggak konsisten juga dari si permainan maupun hasil. Lawan Newcastle yang Enggak. Gue nggak setuju. Kemarin tuh dia layak 3 poin. Tidak konsisten dari Dari sisi hasil. finishing. oke. Permainan bagus. Ya, Sama passing. tapi itu Iya, oke. sekarang kalau dari finishingnya nggak bagus, gimana bisa menang coach lawan Nah, tim-tim besar gitu kan? Bentar, gini. Lu menilai sebuah finishing itu tidak bisa dijadikan satu parameternya dari satu match. Oke, Contoh paling bagus, Rashford. Berapa peluang dia dapat? banyak. Yang on target di save oleh Si kiper ya, kiper, Ozil, ya. Ozuho. yang harusnya on target jadi off target. Ya. Tapi kan Rashford tahun ini cukup bagus. Enggak, sejelek. gue nggak setuju ini. Gue bilang Rashford Dibandingkan cukup musim bagus. lalu bagus Dibanding dong. musim iya, lalu. iya. Oh, Tapi iya kan ini dong. baru awal musim gitu kan? Iya oke, tapi at least dibanding musim Oke. musim lalu gue belum pernah lihat Rashford sejelek itu. Musim lalu hancur-hancur banget. Gue sering lihat Rashford sejelek itu justru. Gua Musim- sering justru. Musim ini Martial itu jauh- yang lebih gitu. Musim ini itu udah pelan-pelan meningkat. Iya. Dari sisi permainan dan gue nonton itu permainan MU sangat variatif.
Oke, nggak long ball, banyak posisi, Ya, walaupun lawannya juga kombinasi dan jauh lain-lain. levelnya di bawah paling dia kan. menonjol ini aluran bola yang cepat banget. Iya, Itu yang betul. menonjol banget. Nah, Beda. jadi kalau dibilang nggak konsisten, nggak konsistensi finishing, ya permainan bagus. Gue tidak lihat satu poin pun kenapa Newcastle bisa menang dari MU. Karena dia bermain defense-nya lebih kuat, coach. Dan counter MU kan transisinya juga jelek untuk bertahan berapa kali. Iya. Kemarin nyaris tuh 1 peluang 1 gol tuh. Iya. Ya kan? Kalau dioper gol Ya itu. kan? Tapi kalau MU mendapatkan performanya seperti di IPL, mereka bisa cetak lebih banyak gol. Iya. Yang jadi masalah sekarang untuk gue, Ronaldo itu harus dicadangin. Oke. This guy bener-bener gak ada kontribusi, tidak sebagai subs, tidak sebagai starter. Kemarin tapi banyak terlibat loh di permainan dia. Maksud gue, Ngumpan, ya involving ngumpan. dia, Iya, kerja kerasnya kemarin- masih ada kan, coach, dibandingin Ker- cuma jalan Kalau kaki gitu. kalau dari permainan terbaik menurut gua kemarin Ronaldo lawan Jelek Simeone. gue bilang. Tapi jelek. Tapi dibandingkan yang pertandingan-pertandingan lain, yang- kemarin tuh dia evolve banget sama timnya. Dia terlibat, cuman terlibatnya nggak terlalu berkontribusi. Sama Sancho jadi dimainin. Tiap kali bola ke Sancho, mati. Tapi kan golnya kemarin dari Sancho. Oh, iya, Iya. Walaupun yang ya bikin gol ya. perubahan dia. itu gol juga kebetulan kali. Mental-mental sana sini. Lu perhatiin, mereka main cepet di tengah, tangtung sampai Sancho mati. Iya, iya. Lah Anthony juga gitu kemarin, coach. Anthony parah juga sih. Anthony parah kemarin juga. jelek. 100 juta. Iya, Anthony jelek, tapi berapa match sebelumnya dia punya kontribusi at least. Ya, ya kita lihat lah ini, maksud gua trio ini menurut gua Anthony, Sancho, Rashford, sampai Ronaldo pun nggak ada yang konsisten, on off semua, ganti-gantian, belum ada yang nunjukin. Ronaldo sangat tidak, justru gue bilang paling konsisten Rashford. Karena dia paling bugar ya. Oke, kita lihat lah nanti. Tapi kalau menurut lo nggak akan ada kemungkinan ya? Maksudnya secara Nggak ada alasan untuk tidak ada, gue nggak bilang nggak kemungkinan. Iya, iya, maksud Nggak ada gua, alasan bandingkan untuk Newcastle di kandang MU, menang. Old Trafford. Iya, MU menang. Ini untuk gue bukan big match Iya. karena gue nggak melihat Newcastle bisa memberikan perlawanan. Aldiron nih. Defense-nya kuat banget loh Newcastle belakangan nih. Ini untuk gue fix 3 point untuk MU. Karena kita tahu MU kan ketemu si Maximan tuh di pontar-pantir mulu kan. Iya. Apalagi City aja pontang-panting iya, juga. Maximin. Tapi Dalot kan juga lagi si bagus Maximin ini kalau main, emang dia main selalu bagus? Enggak Kan juga, enggak juga. Sang pemain yang paling tidak konsisten ya si Max nggak jelas ini. Lo Mas ngeliatnya Menang sih. menang ya MU ya tetap ya. Iya, kemarin tuh gue udah ngeliat aliran bola yang cepet gitu tuh udah one step dibandingkan. Walaupun lawannya kan lo tahu. Iya, cuman dia mainin pola yang enak banget untuk gue tonton. Ya karena lawannya juga, kalau lawannya kayak gini nggak akan bisa mainin pola begini nggak sih? Enggak juga, Siapa kemar- MU? MU lawan Omonia itu kan. Enggak. Justru Bentar, justru gua- justru itu lawan ujian. Everton apakah bisa Bentar, gitu coach? bentar, Lo bentar. justru ujian ketika melawan tim yang langsung bisa ada 8 orang di belakang. Ketika walaupun mereka di tengah, tapi begitu ada serangan MU, 8-8-nya langsung di belakang. Betul-betul tim yang begitu rapet. Tapi lo bisa create chances sampai 34 Iya. chances. Itu kan Enggak. berarti lo udah jalan. skema lo. 30 itu shots bukan Iya, ya, shotnya. Iya, chancesnya. chancesnya lebih Tapi chancesnya cukup banyak, nggak 30 cukup banyak. Dan lu jangan lihat ini lawan dari Siprus atau apa. Zaman sekarang praktis kalau di Eropa nggak ada lawan yang benar-benar lemah. Enggak. Tapi ini karena lo lagi ngebela, lo kalau tim lain lo bisa bilang ini lo jauh banget levelnya. Bentar, kemarin tuh mainnya gua- bagus Omonia tahu Ji. Gue belum selesai ngomong Iya, Ji. iya, apa? Dalam arti mereka kan parkir bis. Nunggu. Lu mau Nicosia, Omnia, whatever lah namanya atau Newcastle, kalau main low block kan intinya sama. Iya. Intinya adalah pemain yang pegang bola, dan in this case itu namanya Manchester United yang pelatihnya Ten Hag, bisa nggak mereka create peluang? Itu yang gue lihat. Dan lawan tim yang low block, siapapun itu timnya, mereka bisa. Ya udah Yang kita lihat kemarin ya. tidak konsisten itu finishingnya, gue setuju. Cuman Tapi bahaya bukan permainan. Cuman bahaya kalau counter sih. Maksudnya lawan si Newcastle counternya lebih bagus Nah, iya. dibandingkan si Jauh. Oh iya, betul. Itu Pedro, dan betul. ketika dia kebobolan sering kali jadi berantakan Betul. tuh permainan MU kan. Oke, kita Seru ya Ji, preview. cuma nanti kalau MU gol teriaknya jangan kenceng-kenceng, ntar anakku bangun. Oh, iya, Udah susah-susah nggak- tidurinnya kan. Nggak mungkin tidur, jam 3 jam pasti gue Oh bangun. berarti teriaknya sambil bawa anak. Oke. Oke, terima kasih banyak Jebret Tim. Nggak terasa udah 1 jam lebih kita nemenin kalian. Kita ketemu lagi hari Senin. Sampai Yeay, ketemu. see you semua. Kok Desa doang, dadah. Jahat banget yang lain.